Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Masih tentang tidak adanya tombol bayar dan lapor jika kita membuat SPT PPN. Kami sudah coba mencari kenapa ini bisa terjadi. Dan kami akan berusaha menyampaikan apa yang telah kami coba telusuri dan kemungkinan adalah penyebabnya sebagai berikut. Iya, tidak adanya tombol lapor dan bayar waktu kita mau melaporkan SPT PPN sedikit membuat kita kecewa ya. Bahkan ada juga yang sudah muncul tombol lapor dan tombol bayar dan lapor, tetapi ketika diklik simpan terjadi kesalahan dan kita klik lagi simpan terjadi lagi kesalahan. Ini akan coba kita jelaskan dan untuk menjawabnya kita akan langsung cek video berikut ini. Di sini Anda akan melihat daftar SPT yang belum dilaporkan, termasuk SPT masa PPN. Perlu diketahui bahwa sistem akan membuat SPT masa PPN secara otomatis setiap tanggal 1 di bulan berikutnya. Anda tidak dapat melaporkan SPT masa PPN jika belum menyampaikan SPT pada masa pajak sebelumnya. Anda tidak dapat melaporkan SPT masa PPN jika belum menyampaikan SPT pada masa pajak sebelumnya. Anda tidak dapat melaporkan SPT masa PPN jika belum menyampaikan SPT pada masa pajak sebelumnya. Cari baris yang menunjukkan SPT untuk periode yang ingin Anda laporkan. Pada baris SPT PPN yang ingin Anda laporkan, klik tombol View di kolom sebelah kiri. Ini akan membuka halaman detail SPT yang akan Anda isi dan laporkan. Langkah ketiga adalah pengisian formulir SPT. Sebelum mulai mengisi, mari kita pahami terlebih dahulu struktur formulir SPT masa PPN. Mari kita mulai dengan memeriksa bagian header. Data pada bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan informasi yang terdaftar di sistem DJP. Periksa kembali kebenaran informasi yang ditampilkan. Gulir ke bawah ke bagian 1, penyerahan barang dan jasa. Data pada bagian ini terisi otomatis dari lampiran A1 dan A2. Selanjutnya, periksa bagian 2, perolehan barang dan jasa. Bagian ini berisi data dari lampiran B1, B2, B3, serta kompensasi kelebihan pajak masukan. Selanjutnya perhatikan bagian 3, penghitungan PPN kurang lebih bayar. Bagian ini merupakan hasil perhitungan dari bagian-bagian sebelumnya. Selanjutnya, data pada bagian 4-8 akan terisi otomatis jika terdapat data yang relevan berdasarkan data pembayaran, faktur pajak, dan lampiran. Jika terdapat PPN atas kegiatan membangun sendiri, Anda dapat mengisi nilai dasar pengenaan pajak pada kolom di bagian 4. Pada bagian 9, kelengkapan SPT. Unggah dokumen tambahan jika relevan dengan kegiatan usaha Anda. Misalnya, jika Anda PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor, maka unggah daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor. Jika Anda mengisi kolom hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan pada bagian 2, silakan unggah hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan. Terakhir, isi bagian 10, pernyataan. Isi jabatan dari orang pribadi yang menandatangani SPT. Langkah terakhir, yaitu proses pelaporan SPT. Setelah Anda yakin semua data telah diisi dengan benar, klik Save Draft jika Anda ingin menyimpan konsep SPT. Jika Anda sudah yakin dan siap untuk melaporkan, klik tombol Pay and Submit. Sistem akan menampilkan opsi untuk memilih metode penandatanganan. Pilih sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikat elektronik atau gunakan kode otorisasi DJP. Masukkan signer ID dan signer password Anda, klik Save dan Confirm Sign. Setelah melakukan penandatanganan dokumen secara elektronik, status SPT Anda akan berubah menjadi submitted. Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik sebagai tanda bahwa SPT Anda telah diterima oleh sistem. Ya, setelah kita cek video yang barusan, di situ bisa kita ambil kesimpulannya. Ini sebenarnya sih kesimpulan yang bisa saya ambil dari video yang telah kita dengarkan tadi. Dan di situ intinya yang perlu kami jelaskan adalah bahwa di sana dikatakan Anda tidak dapat melaporkan SPT masa PPN jika belum menyampaikan SPT pada masa pajak sebelumnya. Jika kita tidak melaporkan atau belum melaporkan SPT PPN masa
sebelumnya, maka kita tidak bisa melaporkan SPT masa sekarang. Jadi kita lebih perjelas, masa sekarang adalah yang mau kita laporkan yaitu masa Januari. Sementara masa yang sebelumnya adalah masa Desember. Jadi kalau kita belum melaporkan masa Desember, maka kita tidak bisa melaporkan masa Januari. Nah, Bapak Ibu mungkin langsung membantah, saya sudah melaporkan masa Desember, kenapa tetap juga tidak bisa? Oke, kita akan lihat. Mungkin ini bukan kesalahan pada laporan Bapak Ibu, tetapi kita akan coba lihat. Ketika kita tidak melaporkan masa Desember, maka masa Januari tidak bisa kita laporkan. Sementara kita sudah melaporkan masa Desember, maka kita akan coba lihat di Cortex. Kita kan sekarang lapornya lewat Cortex bukan lewat web e-faktur seperti zaman dulu ya, zaman kemarin-kemarin ya. Kita kan sekarang lapornya di zaman Cortex. Oke, kita akan coba lihat di Cortex, apakah Bapak Ibu sudah melaporkan. Untuk melihatnya seperti apa? Coba Bapak Ibu lihat ke SPT, kemudian SPT yang dilaporkan. Apa yang terjadi di sana? Apakah di sana sudah terlihat laporan terakhirnya bulan berapa di sana? Apakah bulan Desember 2024? Kalau menurut penelusuran kami, jadi ada beberapa SPT yang kami lihat, ada SPT-nya masih terakhir yang masuk ke Cortex itu bulan Oktober 2024. Nah, jelas ini tidak bisa dilapor ya, karena masa terakhir adalah Desember. Bahkan yang paling tinggi di laporan di Cortex itu yang sudah masuk hanya masa November 2024. Artinya jika masa Desember 2024 belum ada di SPT yang dilaporkan ketika kita buka di Cortex, maka saya pikir mustahil ya bisa lapor, karena sudah seperti itu dibuat di sistem Cortex itu. Seperti tadi di video tadi, itu adalah penjelasan dari Dirjen Pajak, dan ketika kita tidak melaporkan masa sebelumnya, jangan berharap bisa melaporkan masa sekarang. Dan kita juga lihat tadi di Cortex belum ada pengakuan pelaporan bulan Desember. Yang paling tinggi adalah masa November 2024. Seperti contoh ini, kita lihat. Di sini adalah ini adalah perusahaan yang berbeda ya. Ini adalah, taruhlah perusahaan A. Dia paling tinggi pelaporannya adalah Oktober 2024. Nah, ini artinya masih ada 2 SPT lagi yang belum masuk di perusahaan A ini. Berbeda dengan perusahaan ini. Ini adalah contohnya perusahaan B. Taruhlah namanya perusahaan B. Dia paling tinggi laporannya adalah November 2024. Kalau Bapak Ibu tanya, mungkin dia belum lapor. Dia sudah laporan sampai Desember 2024. Kan rugi dong kalau tidak lapor ya, 500.000 loh. Jadi dia sudah laporan semua, tetapi yang masuk di Cortex, ya mungkin data-datanya belum terkirim dari WP Faktur ke Cortex, itu masih bulan November 2024. Masih ada 1 bulan lagi. Jadi Bapak Ibu berharap, coba Bapak Ibu sekarang lihat seperti apa kondisi SPT-nya. Apakah sudah ada bulan Desember 2024? Ini harus kita perhatikan, karena kita akan habis waktu kita ya kalau buat lagi, gagal lagi, buat lagi, ada kesalahan dan segala macam. Ini menghabiskan waktu kita. Jadi kita cek dulu di Cortex, di SPT yang dilaporkan, apakah sudah sampai ke Desember 2024. Jika sudah Desember 2024, kemungkinan besar akan bisa lapor, karena itu adalah masa terakhir. Jadi Cortex tidak bisa melaporkan masa sekarang jika masa sebelumnya belum terlapor. Itulah hasil penelusuran kami demi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu jelaskan kepada atasannya yang mungkin mendesak, ataupun kepada rekan kerja yang mendesak harus ada laporan. Dan mudah-mudahan bisa segera teratasi ya, segera Cortex bisa berbenah dan segera masuk semua database bulan Desember sehingga kita bisa laporkan SPT. Jangan lupa like dan berikan komentar yang terbaik, dan juga jangan lupa share dan subscribe. Ikuti terus video Cortex di channel Masalah Pajak.